Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Nur Laili, guru PPKN SMA Negeri 1 Patimura. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3 PPKN KD 1 kelas 10 semester 1 yang mengungkap tentang materi kewenangan lembaga-lembaga negara. Adapun materi pokok pada bab 3 mencakup 3 kompetensi dasar, yaitu yang pertama mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang ketiga, menampilkan peran serta dalam sistem politik di Indonesia. Tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari topik 1, nanti diharapkan kalian dapat mendeskripsikan struktur politik dan infrastruktur politik di Indonesia, mendeskripsikan kewenangan lembaga-lembaga negara. Namun, sebelum kita membahas lebih rinci mengenai materi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara, tentunya kalian harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem. Sistem menurut Almond dan Powell adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung. Kemudian pengertian dari politik. Menurut pendapat Austin Rani, politik diartikan sebagai suatu proses pembuatan kebijakan pemerintah. Menurut Ramlan Surbakti, politik diartikan sebagai proses interaksi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menentukan kebaikan bersama bagi masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Dan jika digabungkan, keduanya menjadi sistem politik. Sistem politik diartikan sebagai mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, setelah tadi kita pelajari tentang sistem politik, selanjutnya kita bahas struktur politik di negara kita. Struktur politik diartikan sebagai suatu keseluruhan bagian atau komponen yang berupa lembaga-lembaga dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu, di mana struktur politik itu terdiri dari suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Sekarang kita masuki pembahasan pada materi inti, yaitu suprastruktur politik.
Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti yang luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau kita mengkaji pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, suprastruktur politik di negara kita contohnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Presiden adalah lembaga pemegang kekuasaan eksekutif. Mahkamah Agung atau MA adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga pemegang kekuasaan yudikatif. Nah, jadi tadi itu adalah contoh-contoh suprastruktur atau lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita. Jadi dalam berpolitik melalui suprastruktur atau lembaga-lembaga negara berarti bagaimana kita menyalurkan aspirasi politik, ide atau gagasan yang disampaikan melalui lembaga negara itu sesuai dengan mekanisme demokrasi di Indonesia, yakni demokrasi Pancasila yang norma-norma dan dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini juga menyangkut mekanisme atau tata cara kerja lembaga-lembaga negara tadi sesuai dengan fungsinya, tugasnya, hak dan kewajiban masing-masing lembaga-lembaga negara sesuai dengan aturan main yang berlaku. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu infrastruktur politik. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Yang terakhir adalah contoh dari infrastruktur politik. Contohnya adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik, di mana infrastruktur politik menjalankan fungsi input yaitu fungsi perumusan dan pengajuan kepentingan yang dijalankan oleh kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan pers atau media massa. Fungsi pemaduan dan pengajuan kepentingan oleh partai politik dan tokoh politik. Melalui lembaga-lembaga infrastruktur tadi yang sudah kita sebutkan bahwa warga negara dapat menyampaikan ide atau gagasan-gagasan politiknya atau aspirasinya. Hal ini merupakan input dalam proses politik yang tentunya akan dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan
bagi penguasa. Jadi mereka dapat menyampaikan ide atau gagasan dan aspirasi-aspirasi itu melalui partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat, kemudian golongan kepentingan, kelompok penekan, komunikasi politik dan tokoh-tokoh politik, atau melalui lembaga-lembaga swadaya yang ada di dalam masyarakat. Tentunya supaya dalam mekanisme politik berjalan dengan tertib, yang harus diperhatikan ketika terjadi perubahan mekanisme politik baik intra maupun suprastruktur politik tidak menimbulkan perubahan dalam struktur ketatanegaraan. Sikap dan perilaku yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan aturan, akan dapat menjaga stabilitas dan kelancaran jalannya pemerintahan. Inilah diantara yang dapat kalian pahami berkenaan dengan infrastruktur dan infrastruktur. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga kalian dapat memahami hal ini dan apa yang menjadi tujuan pembelajaran di Grade 1 topik 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.